Film Justice League Snyder Cut akhirnya resmi dirilis 18 Maret kemarin. Setelah sekian lama dinantikan oleh para fans, filmnya memperlihatkan versi lengkap dari film Justice League versi Zack Snyder, yang mana akhirnya kita mendapatkan penjelasan dari beberapa pertanyaan besar yang dulu sempat muncul saat menonton film sebelumnya. Saat momen Nightmare muncul, untuk pertama kali di film Batman vs Superman, para fans dibuat bingung dan penasaran apa sebenarnya yang terjadi pada momen tersebut. Tapi beruntung di film Zack Snyder Justice League ini kita mendapatkan penjelasan yang cukup lengkap mengenai apa yang terjadi dalam momen Nightmare. Lalu apa sih sebenarnya Nightmare? Kematian para Justice League mungkin terlihat di filmnya, bagaimana Darkseid diperlihatkan berhasil membunuh hampir semua anggota Justice League. Namun semuanya diperlihatkan lebih jelas saat Cyborg terkoneksi dengan Mother Box. Aquaman diperlihatkan tewas akibat Omega Beams dari Darkseid, dan Superman dibuat tak berdaya dengan dibunuhnya Lois Lane dan menjadi jahat. Meskipun kematian dari Wonder Woman tidak begitu jelas diperlihatkan di sini, namun Darkseid terlihat muncul di pemakamannya. Mereka semua diperlihatkan gagal untuk mencegah invasi, dan momen kegagalan para Justice League inilah yang kemudian menjadi awal mula momen Nightmare muncul, seperti yang diperlihatkan di film Batman vs Superman sebelumnya. Zack Snyder sendiri mengakui bahwa ada perubahan yang terjadi dari rencana awal filmnya, namun ide dasarnya sendiri tetap sama. Setelah Steppenwolf berhasil dikalahkan, Darkseid kemudian muncul dan menghancurkan para pahlawan terhebat di bumi. Para pahlawan kenyataannya tidak berhasil mencegah masa depan yang gelap dan mengerikan. Apa yang dilihat oleh Cyborg merupakan sebuah pertanda yang sangat jelas. Sayangnya, filmnya tidak menjelaskan mengapa Mother Box bisa memberikan penglihatan tentang masa depan. Setelah para pahlawan tewas dan Superman tidak bisa lagi diandalkan, Batman akhirnya merekrut Mera, Deathstroke, Flash, dan Cyborg untuk menjadi benteng terakhir. Dan yang paling menarik adalah bergabungnya Joker dalam tim Batman. Zack Snyder sendiri kemudian menghadirkan sebuah adegan yang menyatukan dua momen dari cerita Batman vs Superman dan Justice League. Adegan tambahan tersebut menjadi penting karena menjelaskan mengapa kemudian ada kartu Joker sebagai Easter egg di dalam film Batman vs Superman. Ternyata Batman adalah penyebab dari semua itu. Seperti yang dijelaskan oleh Joker, hal itu dikarenakan Superman harus kehilangan sosok yang Superman sayangi, yaitu Lois Lane. Darkseid juga diperlihatkan berhasil membunuh Wonder Woman, kemudian dia juga berhasil membunuh Aquaman dengan Omega Beam, serta membunuh sosok Batman. Hampir semua Justice League diperlihatkan tewas oleh sosok Superman yang sudah dipengaruhi oleh Darkseid. Lalu bagaimana caranya Darkseid merubah Superman? Darkseid diceritakan berhasil mendapatkan anti-equation lab yang ternyata ada di bumi, dan senjata tersebut pada akhirnya menjadi senjata andalan Darkseid untuk merubah Superman menjadi jahat. Darkseid juga diperlihatkan berhasil membunuh sosok yang dia cintai, yaitu Lois Lane, dengan merubahnya menjadi abu. Inilah yang kemudian menjadi awal mula bumi hancur dan menjadi neraka. Momen Nightmare yang ada di mimpi Bruce Wayne, ada momen di mana Joker kemudian bertanya bagaimana kemudian Batman mencegah semuanya agar tidak terjadi. Bagaimana agar Darkseid tidak jadi datang ke bumi dan membuat Superman menjadi sosok jahat. Lalu Batman meminta Barry untuk kembali ke masa lalu dan menyampaikan pesan kepada dirinya di masa lalu, dan pesannya sendiri adalah apa yang kita lihat di film Batman vs Superman Dawn of Justice, yaitu Lois Lane adalah kunci dari semuanya. Meskipun pesannya singkat, namun jelas bahwa Batman harus membuat rencana untuk menghentikan kemunculan Darkseid, yang mana akan melahirkan momen Nightmare yang ia impikan. Dalam film Batman vs Superman, para penonton banyak yang berasumsi bahwa ketika sosok Superman jahat dari Nightmare mengatakan bahwa dia adalah duniaku dan kau mengambilnya dariku, Superman sebenarnya mereferensikan sosok ibunya Martha. Namun ada juga yang berasumsi bahwa sebenarnya sosok yang dimaksud Superman adalah Lois Lane. Tapi yang pasti adalah Superman berhasil membalaskan dendamnya kepada Bruce. Dia berhasil melepaskan topengnya dan melayangkan pukulan ke arah Bruce. Superman akhirnya membunuh ancaman terakhirnya. Namun dalam Nightmare versi Justice League Snyder Cut menghadirkan adegan yang berbeda. Meskipun begitu, ketika Superman terbang di atas reruntuhan Hall of Justice, diperlihatkan bahwa dia sedang memegang topeng Batman. Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa Batman sudah tewas, dan dengan tewasnya Bruce Wayne, maka semua harapan dari dunia tersebut juga tewas. Hal ini dikarenakan tidak ada lagi sosok yang bisa memperjuangkan bumi. Pertanyaannya kemudian, apakah semua yang terjadi di lini masa tersebut diulang kembali?
Tentu ada harapan bagi pihak Warner Bros dan DC Film untuk membuat film sequelnya demi menjawab hal tersebut. Atau mungkin setidaknya jawaban bisa muncul sekilas di film The Flash yang akan segera diproduksi. Kemunculan Darkseid di Justice League Snyder Cut memang bukan tanpa alasan. Ia mengincar anti-life equation yang sebenarnya berada di bumi. Tetapi yang menjadi banyak pertanyaan orang, apa itu anti-life equation? Dan mengapa bumi menjadi satu-satunya tempat di alam semesta ini yang terdapat anti-life equation di dalamnya? Apa itu anti-life equation? Di DC Comics, anti-life equation adalah sebuah rumus yang dapat digunakan sebagai senjata yang sangat dahsyat. Anti-life equation dapat digunakan untuk mematahkan semangat siapapun bagi orang-orang yang mendengarnya. Itu berarti anti-life equation dapat membuat makhluk hidup tunduk kepada penggunanya. Dengan anti-life equation, Darkseid dapat menguasai semua makhluk hidup di seluruh dunia dan alam semesta. Di Justice League Snyder Cut, kita pun diperlihatkan dengan anti-life equation. Anti-life equation digambarkan memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat digunakan oleh siapapun. Untuk seorang penakluk seperti Darkseid, ia membutuhkan banyak pasukan untuk menaklukkan sebuah peradaban. Lewat film tersebut, kita diperlihatkan bahwa Darkseid memiliki pasukan parademons yang berjumlah banyak. Anti-life equation itulah yang nantinya dapat membuat pasukan Darkseid lebih banyak lagi. Bahkan dengan anti-life equation, Darkseid mampu mengendalikan pikiran superhero terkuat sekalipun dan menjadikan superhero tersebut sebagai bawahannya. Di filmnya, Darkseid dan Steppenwolf pun menyadari kehadiran anti-life equation di bumi. Namun anehnya, yang terjadi di film Justice League Snyder Cut dalam pertarungan kuno melawan Darkseid, kita diperlihatkan saat Darkseid membuat simbol anti-life equation yang berada di lokasi peperangan kuno. Tapi setelah kekalahannya di bumi dan Darkseid ditarik mundur oleh pasukannya, tampaknya Darkseid melupakan semua hal tentang bumi. Darkseid kemudian menghabiskan beberapa ribu tahun untuk mencari lokasi anti-life equation yang lain. Padahal anti-life equation sudah pernah ia buat sebelumnya di bumi. Untungnya ketika Steppenwolf ditugasi menaklukkan bumi, ia menemukan anti-life equation dan melaporkannya ke Darkseid. Masih belum diketahui alasan sebenarnya mengapa Darkseid melupakan bumi bahwa ia pernah membuat anti-life di bumi juga. Hal itu juga merupakan pertanyaan para fans mengapa Darkseid yang pernah membuat anti-life equation tidak tahu di mana tempat membuatnya. Mungkinkah Darkseid kala itu menghadirkan anti-life equation secara tidak sengaja? Anti-life dan Darkseid memang akan menjadi hal utama di film Justice League 2. Hal itu juga dapat kita lihat di bagian epilog ending Justice League Snyder Cut yang memperlihatkan masa depan Nightmare lewat mimpi buruk Bruce Wayne. Dalam Nightmare, Darkseid menginvasi bumi untuk kedua kalinya. Kali ini upayanya berhasil, terlihat bahwa Wonder Woman dan Aquaman mati dalam peristiwa tersebut. Superhero yang bertahan hidup bahkan menjalin aliansi dengan supervillain untuk menghentikan upaya jahat Darkseid, seperti Deathstroke dan Joker tampak bergabung dengan aliansi Batman, padahal kan sebelumnya mereka adalah musuh bebuyutan Batman. Nah, menariknya kita diperlihatkan saat Superman menjadi jahat, terlihat bahwa Superman berhasil terkena pengaruh anti-life equation milik Darkseid, sehingga ia berada dalam pengaruh kekuatan Darkseid. Kekasih Superman, Lois Lane, bahkan harus mati di pelukan Superman. Mungkin karena kematian Lois Lane inilah yang membuat Superman semakin mudah dikendalikan oleh anti-life equation milik Darkseid. Zack Snyder sendiri beberapa waktu lalu sudah mengungkapkan bocoran cerita Justice League 2 dan mengonfirmasi bahwa Superman memang dikuasai oleh anti-life equation nantinya. Namun sepertinya Justice League 2 tidak akan pernah terwujud karena Warner Bros dan DC akan membawa DCEU ke arah yang lebih baru lagi. Ini sebenarnya menarik jika ada lanjutannya, namun kita lihat saja ke depannya apakah DC dan Warner Bros akan melanjutkan film ini. So, jadi kita tunggu saja film selanjutnya dan kita akan mendapatkan jawaban di film Justice League 2 dan semoga film lanjutan ini akan digarap oleh DC dan Warner Bros. Sekian video dari gue, like jika kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.